kabar sahabat? Dimanapun Anda berada, kiranya damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan selalu menaungi Anda. Kita bertemu lagi di dalam Anamnesis episode 42. Lebih dari seabad yang silam, ada seorang pemuda yang sedang bergumul untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia pergi ke sebuah gereja. Peristiwanya terjadi di salah satu kota besar di Amerika. Ia datang terlalu pagi sehingga dia harus menunggu lumayan lama sebelum kebaktian mulai. Sambil menunggu, dia membolak-balik halaman buku nyanyian yang ia temukan. Tiba-tiba, dia membaca syair sebuah lagu yang sangat menarik perhatiannya. Kata-kata lagu itu sederhana, namun sangat mengesankan. Lagu itu berbicara tentang iman kepada Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang mati di kayu salib di Bukit Golgota sebagai korban penebus dosa. Saat itu juga, sebelum kebaktian dimulai, pemuda itu bertobat. Dengan hati penuh haru, dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Beberapa hari kemudian, ia menemui pendeta di gereja itu untuk menceritakan apa yang sudah terjadi dan memberitahukan keputusan yang telah diambilnya. Alangkah herannya pemuda itu ketika mengetahui bahwa lagu yang memicu pertobatannya itu ternyata dikarang oleh sang pendeta. Siapa pendeta yang mengarang lagu itu? Mari kita nikmati terlebih dahulu My Faith Looks Up to Thee. My faith looks up to Thee. My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly thine. May Thy rich grace impart strength to my fainting heart, my zeal inspire, as Thou hast died for me. Oh, may my love to Thee, pure, warm, and changeless be, a living fire. When Life's dark maze I tread and griefs around me spread, be Thou my guide. Bid darkness turn to day, while
Ia diberi nama Ray Palmer, dilahirkan di Little Compton, Rhode Island tahun 1808. Ayahnya, Thomas Palmer, adalah seorang hakim. Keluarga mereka merupakan keluarga terhormat di tengah masyarakat. Tapi rupanya karena Hakim Palmer adalah hakim yang jujur, mereka hampir selalu mengalami kekurangan atau masalah keuangan. Thomas, ayah Ray, tidak dapat menyekolahkan Ray di sekolah resmi. Ia mendidik Ray di rumah. Pada umur 13 tahun, Ray sudah harus bekerja menjadi pelayan di sebuah toko kain di Boston. Ray yang berusia belasan tahun itu mulai menghadiri kebaktian di gereja yang letaknya tidak jauh dari tempat kerjanya, yaitu Park Street Congregational Church. Rupanya pendeta di gereja itu menaruh belas kasihan kepada Ray, karena Ray sebenarnya seorang remaja yang cerdas. Dia membimbing Ray menjadi seorang Kristen yang baik. Kemudian Ray merasa terpanggil untuk melayani sebagai pendeta. Namun hal itu agaknya mustahil karena dia kurang berpendidikan. Nah, pendeta di gerejanya itu mengusahakan agar Ray bisa bersekolah di sebuah SMA Kristen yang baik di kota Boston, Phillips Academy. Nah, setelah lulus SMA, Ray juga tetap didukung sehingga dia bisa berkuliah di Yale University, sebuah universitas yang ternama. Tapi Ray dia masih ingin melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi teologi. Namun soal keuangan masih menjadi hambatan. Maka setelah lulus dari Yale, Ray dia pindah ke New York untuk mencari nafkah. Dia menjadi guru di sebuah sekolah khusus untuk remaja putri. Untuk menghemat kos di rumah seorang ibu yang adalah kepala sekolah di tempat dia mengajar. Ray dia menabung sebagian gajinya agar kelak dapat membiayai pendidikan teologi yang ia rindukan. Sahabat, suatu hari di kamar kosnya yang sunyi itu, Ray Palmer yang sedang bergumul dengan kesehatan dan kesepian itu membaca sebuah buku puisi berbahasa Jerman. Dan ada sebuah puisi yang membuat dia merenung akan betapa besarnya kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Apa yang ia pikirkan dan rasakan itu mendorongnya untuk menuliskan sendiri sebuah puisi yang dicatatnya dalam sebuah buku kecil yang selalu dikantonginya. Dari waktu ke waktu, Ray suka membaca syair yang ditulisnya itu guna menguatkan dirinya sendiri. Bertahun-tahun, cuma dia dan Tuhan yang tahu syair yang ia tuliskan itu. Setelah memiliki uang yang cukup untuk membiayai pendidikan teologi yang dirindukannya itu, tahun 1830, Ray menempuh studi teologi di Sekolah Tinggi Teologi Boston. Dan kembali dia bergereja di Park Street Congregational Church. Di sanalah dia berkenalan dengan Dr. Lowell Mason, seorang musisi yang menciptakan banyak lagu himne atau melodi untuk lagu-lagu himne. Kita sudah berkenalan dengan Lowell Mason dalam Anamnesis episode 18,
dia pencipta melodi lagu Nearer My God to Thee. Nah, dikisahkan suatu hari di tahun 1830 itu, Lowell Mason tidak sengaja bertemu dengan Ray Palmer. Mason menceritakan bahwa dia bersama rekannya Thomas Hastings sedang mempersiapkan buku kumpulan lagu berjudul Spiritual Songs for Social Worship. Mason bertanya, apakah Ray punya syair yang bisa dikontribusikan untuk buku koleksi nyanyian itu? Saat itulah Ray memperlihatkan syair yang pernah ditulisnya itu. Dia mengeluarkan buku kecil yang selalu dibawanya dan menunjukkan syair yang beberapa tahun lalu ditulisnya. Mereka lalu masuk ke sebuah toko. Mason membeli kertas dan menyalin syair karya Ray Palmer. Malam itu, Dr. Lowell Mason, dia membaca, meresapi syair yang berjudul My Faith Looks Up to Thee. Dan Mason, ia mulai memainkan orgelnya. Dia menuliskan melodi untuk syair itu. Malam itu terciptalah lagu My Faith Looks Up to Thee, seperti yang kita kenal sekarang. Beberapa hari kemudian, ketika Dr. Lowell Mason bertemu dengan Ray Palmer, dia berkata, "Tuan Palmer, Anda akan hidup untuk waktu yang lama dan melakukan banyak hal yang baik. Tapi menurutku, Anda paling akan dikenang sebagai penulis lagu My Faith Looks Up to Thee." Lagu itu pertama kali dipublikasikan tahun 1832 dalam kumpulan lagu Spiritual Songs for Social Worship yang diedit oleh Mason dan Thomas Hastings. Mulanya, menurut sejarah, lagu ini tidak begitu populer di Amerika. Tapi satu saat, ada seorang pendeta Skotlandia sedang mengunjungi teman-temannya di Amerika. Dia tertarik dengan lagu ini dan dia membawa pulang guntingan majalah yang memuat lagu ini. Nah, di Skotlandia, lagu My Faith Looks Up to Thee cepat sekali terkenal. Nah, dari Skotlandia lah ketenaran itu mengalir kembali ke Amerika, ke negeri asalnya. Dicatat ada beberapa peristiwa menarik seputar lagu itu. Di antaranya catatan dari perang sipil di Amerika. Dikisahkan ada 8 orang tentara berkumpul di kemah mereka untuk berdoa sebelum besok harus menghadapi peperangan. Mereka khawatir kalau tidak berhasil selamat. Mereka bermaksud mengirimkan pesan untuk menenangkan keluarga mereka. Maka mereka menuliskan bait terakhir lagu My Faith Looks Up to Thee, dan masing-masing membubuhkan tanda tangan di atas kertas itu. Dan keesokan harinya, di dalam pertempuran yang terjadi, 7 dari 8 orang itu tewas. Sahabat-sahabat, apa yang dikatakan Mason terbukti. Ray Palmer, yang kemudian menjadi pendeta gereja Kongregasional dan juga menulis buku-buku religius, prosa, dan puisi, ia meninggal dalam usia yang cukup lanjut, 79 tahun,
persisnya tanggal 29 Maret tahun 1887. Tetapi namanya masih dikenang orang sampai sekarang adalah karena syair yang ia ciptakan, My Faith Looks Up to Thee. Lagu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam kumpulan Kidung Jemaat kita temui sebagai lagu dengan judul Kulihat Salibmu, Kidung Jemaat nomor 32. Sahabat, seberapa kita masih bisa merasa takjub akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya sendiri ia serahkan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Seberapa sungguh kita mengandalkan anugerahnya untuk mengatasi segala kekhawatiran, ketakutan kita. Seberapa serius kita merawat kasih kita kepadanya, sehingga kasih itu menjadi api yang menerangi dan menyalakan kehidupan kita. Seberapa kita yakin bahwa maut dan kematian tidak dapat memisahkan kita dari anugerah Tuhan. Lagu ini mengajak kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sesungguhnya lah setiap kali kami mengingat, mengenang apa yang sudah Allah kerjakan bagi kami di dalam Yesus Kristus, kami menjadi takjub karena kami melihat betapa luar biasa kasih-Mu di dalam Yesus yang telah menyerahkan segala-galanya untuk menebus kami. Oleh karena itu, sepenuhnya kami mengandalkan Dikau saja, serta anugerah-Mu. Kami menyerahkan semua kekhawatiran, semua ketakutan kami, karena kami percaya Engkaulah yang terus memimpin, memandu kami di dalam perjalanan kehidupan kami, bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Mampukan kami untuk terus merawat kasih kami kepadamu dengan benar, sehingga kasih itu menerangi hati dan pikiran kami, mengarahkan perjalanan kehidupan kami di dalam jalan kebenaran-Mu, sehingga bahkan maut pun kami tidak takut, karena kami percaya bahwa Ia tidak dapat memisahkan kami dari rangkulan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat, kita nikmati dan hayati lagu ini. Seperti saya telah katakan tadi, kita temui dalam Kidung Jemaat nomor 32 dengan judul Kulihat Salibmu.
Demikian kebersamaan kita di dalam anamnesis episode 42 ini. Kita masih akan berjumpa di lain kesempatan dan Tuhan tetap beserta kita.